Hai teman-teman, hari ini saya akan mengunjungi salah satu tempat bersejarah, yaitu Patirtaan Watu Gede yang terletak di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang di Jawa Timur. Berikut ini adalah papan yang berada di tempat tersebut yang berisi tentang penjelasan Patirtaan Watu Gede. Langsung aja kita menuju ke tempat Patirtaan Watu Gede. Yuk langsung aja kita mewawancarai orang pertama. Saya adalah Esmeralda Gracia Sanjaya. Saya kelas 7 dari sekolah Kristen Pelita Kasiwalang. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang sejarah perkiraan Watu Gede ini untuk tugas sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama Bapak siapa? Saya Pak Agus Irianto, saya sebagai juru pelihara di situs Patirtaan Watu Gede ini yang ditugaskan oleh BPK ya, Balai istilahnya BPK itu Balai Penyelamatan Keperbekalaan, jadi wilayah Jawa Timur 11 ya. Kemudian bagaimana sejarah pembangunan tempat ini? Ya begini, sejarahnya ya, di sini dituliskan di dalam sana tadi ada papan informasi ya, itu dituliskan bahwa di sini digali oleh Dinas Kolonial Hindia Belanda pada waktu tahun 1931 yang mana diberi nama Patirtaan Watu Gede karena ditemukan di Desa Watu Gede ya. Kalau menurut sejarah itu di sini adalah dulu disebut Taman Bubuji. Taman Bubuji itu berasal kata dari bentuk bangunan yang ada. Ini adalah bangunan beji ya. Bangunan beji itu artinya tempat suci. Nah, di situ berarti Bubuji itu adalah tempat untuk bersuci. Ya, di mana dulu di sini khusus untuk siraman adat. Taman Bubuji itu adalah berasal kata dari bentuk bangunan ini adalah bangunan beji. Beji itu adalah artinya tempat suci, di mana Bubuji itu berarti artinya adalah tempat untuk bersuci. Nah, disitulah sehingga dulu adat dari leluhur kita itu dulu seorang putri itu wajib semuanya itu harus disucikan. Kata-kata suci itu identik dengan air atau doa. Disitulah sehingga mereka dengan tata cara bagaimana supaya bisa menyambung rasa kepada para leluhurnya untuk membuka berkahnya alam, maka dia disucikan itu identik dengan air. Air itu adalah sumber kehidupan. Nah, supaya energi mereka bisa menyatu dengan alam. Nah, disitulah sehingga ada yang disebut siraman adat.
dulu ya. Jadi disitulah sehingga dulu zaman leluhur kita itu era Tumapel ya, kerajaan Tumapel itu dulu itu seorang putri semua disucikan, mereka dipersiapkan untuk diberi tata cara doa-doa mantra dengan atas nama Tuhan supaya bisa menyambung rasa hidup kepada para leluhurnya, supaya bisa mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh leluhur, supaya bisa untuk membuka berkahnya alam. Nah, disitulah sehingga ini dibangun pada era Tumapel, kerajaan Tumapel ya. Jadi di sini diterangkan di dalam kitab yang berjudul itu Katatanira Kenangro, bahwa diterangkan bahwa di sini dulu putri-putri raja Tumapel, termasuk putri Kendedes, itu disucikan di sini. Disucikan itu siraman adat. Di mana pada waktu putri Kendedes ini disucikan di sini, dia bisa menyatu energinya itu dengan alam, sehingga berkahnya alam ini terbuka, sehingga alam ini bercahaya, dan cahaya ini menerangi dirinya ya. Bukan Kendedes yang bersinar, tapi alam ini yang bersinar, sehingga alam ini sinar ini menyinari putri Kendedes ini. Nah, di situ diterangkan bahwa pada waktu itu Kenangro sempat melihat tanpa sengaja. Kemudian dia lari bertanya kepada gurunya yang bernama Empu Logawe. Nah, maka dia bertanya, kok ada seorang putri yang bisa mendapatkan sinar seperti itu. Maka diterangkan bahwa putri yang memiliki atau mendapatkan sinar seperti itu disebut Anarendra, Anareswari, yang artinya itu adalah nanti dia akan melahirkan keturunan-keturunan raja di tanah Jawa atau Nusantara. Nah, disitulah sehingga pada waktu putri Kendedes itu mendapatkan berkah alam atau sinar dari cahaya alam ini, dituliskan di dalam lontar. Lontar ini bernama Sastra Ardi, yang ditulis oleh seorang empu yang bernama Empu Setyawidi, yang mana berbunyi, puniki matirte tanpa tara humwong gumuruh rasaning wate hyang ikang anguguhana ring tanah Jawa. Ya, itu artinya puniki matirte tanpa tara, artinya itu adalah menunjukkan di sini puniki, di sini air suci. Matirte, air suci yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya ya, tanpa toro. Humwong gumuruh rasaning wate. Hu itu adalah doa. Siapa saja yang mau berdoa, gumuruh itu menyatu dengan alam, sifat alam yang ada di sini ya. Hyang ikang anguguhana ring tanah Jawa. Hyang itu adalah yang maha kuasa, akan memberikan kekuasaan yang ada di tanah Jawa. Nah, disitulah sehingga pada waktu itu Kenangro sempat melihat tanpa sengaja itu. Maka saya katakan tanpa sengaja ini dari jauh. Saya yakin pada waktu itu Kenangro juga masih kecil ya. Kata-kata suci itu adalah putri Kendedes pada waktu itu belum menikah ya, belum menikah, suci ya. Nah, di situ sehingga mereka diberi tata cara mantra-mantra untuk bisa mendapatkan berkah alam dari tuntunan leluhurnya. Nah, disitulah sehingga saya katakan masih kecil ya. Nah, Kenangro setelah melihat itu kemudian dia berlari. Nah, saya yakin bahwa pada waktu itu Kenangro itu tidak melihat seorang putri Kendedes, tapi adalah melihat cahaya. Kok ada cahaya, maka dia mendekat. Setelah mendekat ada seorang putri. Loh, ada seorang putri, maka dia takut. Kenapa? Karena itu larangan bagi seorang laki-laki dulu ya. Seorang laki-laki apabila ketahuan melihat seorang perempuan yang sedang bersuci, itu nanti dia dihukum. Ada hukuman adat, dia melanggar adat. Hukuman adat ini disebut hukuman di depan batu, di mana batu itu untuk mengasah pedang dia dipenggal. Nah, kemudian dia lari itu karena takut ya. Nah, disitulah sehingga bertanya kepada gurunya yang bernama Empu Logawe ya. Nah, disitulah sehingga hukuman ini disebut hukuman di depan batu. Hukuman di depan batu itu dimana seorang di hadapan batu itu untuk mengasah pedang dia dipenggal. Prasasinya ada di sini, itu yang disebut batu gores, yang di bawah pohon ada 3 ya. Ada batu besar di bawah pohon itu, oyot, di oyot itu batu gores namanya. Nah, disitulah sehingga Kenangro juga pada waktu itu masih
kecil ya, dari jauh, mungkin memanjat pohon atau apa gitu. Jadi seperti itu. Nah disitulah sehingga sampai sekarang itu diyakini oleh orang-orang tertentu tempat ini untuk berdoa minta berkahnya alam air, minta petunjuk dari leluhurnya supaya apa, doanya itu bisa terkabulkan. Nah, begitu. Nah, begitu ya. Jadi dulu itu di sini dibangun pada masa kejayaan era Tumapel, kerajaan Tumapel. Ya, Tumapel itu sebenarnya ini ya, banyak orang nggak tahu ya Tumapel itu apa sih artinya ya. Iya kan. Nah saya buka juga bahwa Tumapel itu berasal kata dari Tumempel, di mana kerajaan ini sangat besar, yang mana kerajaan ini dikelilingi oleh gunung yang saling melekat atau menempel, maka di situ disebut ditapeli gunung kita itu di kerajaan ini. Jadi di mana itu ada perjanjian antara leluhur dan alam yang disebut Nuswantoro. Nah, ya, perjanjian alam dan leluhur ini disebut Nuswantoro. Nah, disitulah sehingga perjanjiannya apa? Supaya alam ini supaya bisa memberikan berkahnya kepada orang-orang yang ada di Tumapel ini. Nah, supaya apa? Kita itu harus mengerti dengan alam hidup. Nah, disitulah wujudnya apa? Wujudnya itu adalah budaya adat, ya tradisi, di mana dulu itu ada upacara adat seperti selamatan, sedekah bumi, seperti larung saji dan sebagainya adalah bukti-bukti adat dari budaya leluhur kita itu untuk bersyukur, ya bersyukur kepada alam yang telah memberikan berkahnya kehidupan kepada kita itu. Jadi seperti itu tadi, sampai sekarang masih diyakini untuk berdoa ada orang-orang tertentu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Kalau di era sekarang bagaimana perkembangan dari tempat ini? Ya perkembangannya kita tetap konsekuen dalam arti sifatnya saya sendiri itu sebagai juru pelihara itu sifatnya itu hanya konservasi. Konservasi itu kita menjaga melestarikan dari kerusakan baik dari manusia ataupun alam. Nah, sehingga tidak boleh renovasi ya. Renovasi itu nanti membongkar, merubah itu nggak boleh. Jadi konservasi saja, kita tetap menjaga keutuhan, kelestarian dari cagar budaya peninggalan dari leluhur kita, dari kerusakan yang ditimbulkan oleh alam dan manusia ya. Dari alam mungkin dari longsor karena hujan, nah itu kita antisipasi supaya nggak merusak. Bagaimana kita kasih gangsi-gangsi itu supaya air itu nggak kesini ya, kan ada gangsi-gangsi seperti itu ya. Terima kasih. Selamat siang kakak, nama saya adalah Esmeralda Gracia Sanjaya dan bisa dipanggil Alda. Saya kelas 7 dan bersekolah di SMP Kristen Pelita Kasilawang. Saya berada di sini adalah untuk mewawancarai kakak mengenai sejarah petirtaan Watu Gede ini untuk tugas sekolah. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa nama kakak? Saya Rahayu. Dan sebagai apa di tempat ini? Sebagai warga sekitar di sini. Baik. Sejarah berdirinya bangunan ini itu gimana? Jadi dulu bangunan ini itu sebagai tempat pemandian putri-putri kerajaan Singosari, dan selain itu juga dengar-dengar sebagai tempat bermain dan tempat yang suci untuk menyucikan diri. Apa alasan pemilihan tempat berdiri tempat ini? Mungkin karena sumber airnya memang di sana begitu. Jadi kerajaan Singosari itu membangun pemandian untuk ya putri-putri bangsawannya itu. Apa tujuan pendirian tempat ini? Ya seperti yang dijelaskan tadi, tujuannya itu untuk tempat pemandian putri-putri yang dahulu. Untuk sekarang bisa menjadi tempat pariwisata. Jadi orang-orang itu bisa datang ke tempatnya untuk melihat-lihat dan sebagai sejarah karena kerajaan Singosari itu ada gitu. Pada masa kapan kejayaan bangunan tersebut?
Bangunan ini masa kejayaannya itu bersamaan dengan masa kejayaan Kerajaan Singasari pada tahun 1200-an, dengar-dengar itu. Bagaimana kondisi masa kini? Apakah tetap berfungsi atau sudah dialih fungsikan? Tetap berfungsi. Sebagian dari tempatnya itu terkena tanah, kayak ketimbun tanah gitu, dan tapi sudah direnovasi. Dan direnovasinya itu untuk mencegah dari manusia atau hewan yang merusak gitu, dan bencana alam. Bagaimana pendapat atau penilaian pribadi kakak agar tempat ini itu tetap dikenal dan dipelihara oleh masyarakat? Mungkin bisa dengan cara melestarikan tempatnya, dan tentunya tetap menjadikan tempat itu diceritakan ke orang-orang gitu. Jadi sejarahnya itu tetap hidup. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih kakak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, berikut ini adalah salah satu bagian yang ada di pertirtaan Watu Gede yang digunakan untuk menyucikan diri ataupun mandi pada zaman dahulu oleh putri-putri dari kerajaan. Salah satunya adalah Putri Kendedet yang mempunyai 3 arca, tapi 2 arca tersebut telah hilang dan tersisa hanya 1 arca saja. Sekian dan terima kasih.